Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ehsan, Eskom MM, selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Telemanajemen terhadap Employee Retention yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada PT Unifood Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Riza Rizky Ramadhani Raharjo dengan NIM 118111318 dari program studi S1 Manajemen. Langsung saja, sebagaimana yang kita ketahui, retensi karyawan merupakan upaya dari perusahaan untuk mempertahankan karyawan terbaiknya. Isu ini diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh ID Einstein mengenai waktu ideal bekerja di perusahaan. Rata-rata milenial menjawab waktu ideal di perusahaan itu 2-3 tahun. Ada beberapa alasan milenial berhenti atau pindah dari tempat kerja tersebut. Di antaranya yang pertama, kurangnya fasilitas pengembangan diri. Yang kedua, gaji yang dirasa terlalu kecil. Yang ketiga itu waktu libur atau cuti. Yang keempat, jarak tempuh pekerjaan dirasa terlalu jauh. Dan yang terakhir yaitu berat ringannya pekerjaan. Dari isu tersebut, peneliti menemukan fenomena retensi karyawan yang terjadi pada staf PT Unifood Indonesia. Dari grafik yang peneliti paparkan, retensi karyawan pada staf PT Unifood Indonesia tergolong cukup baik. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh manajemen. Yang pertama yaitu hiring the right people dengan merekrut orang yang tepat untuk posisi atau jabatan yang tepat. Yang kedua, shaping their growth and development dengan menumbuh kembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh setiap karyawan melalui pelatihan untuk mengembangkan soft skill mereka. Yang ketiga yaitu providing benefit dengan memberikan penghargaan dan kompensasi secara adil dan sesuai. Selanjutnya, penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Pertama yaitu penelitian dari Ratnawati pada tahun 2018 dengan hasil bahwasanya telemanajemen mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap employee retention. Penelitian yang kedua yaitu dari Hanafi pada tahun 2018 bahwasanya telemanajemen berpengaruh positif signifikan terhadap employee retention. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Rachmawati pada tahun 2021 bahwasanya pengembangan talenta berpengaruh positif pada kepuasan kerja, kinerja tugas, dan komitmen efektif. Dan yang terakhir, penelitian dari Endang Giri pada tahun 2018 dengan hasil terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan retensi karyawan. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Peneliti membagi 3 variabel yaitu variabel X-nya telemanajemen, variabel Y-nya employee retention, dan variabel mediasinya yaitu kepuasan kerja. Hipotesa yang pertama yaitu terdapat pengaruh signifikan antara telemanajemen terhadap employee retention. Hipotesa yang kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara telemanajemen terhadap kepuasan kerja. Hipotesa yang ketiga yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja pada employee retention. Dan yang terakhir yaitu kepuasan kerja diharapkan memediasi pengaruh telemanajemen terhadap employee retention pada PT Unifood Indonesia. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu pada PT Unifood Indonesia dengan populasi karyawan staf pada PT Unifood Indonesia sebesar 55 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diolah kembali oleh peneliti. Yang kedua yaitu penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 55 responden karyawan staf PT Unifood Indonesia. Dan yang ketiga yaitu melakukan studi pustaka. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada gambaran umum objek penelitian. Bahwasanya penelitian tersebut dilakukan pada PT Unifood Indonesia yang berlokasi di Jalan Jababeka 9 Blok E1826 kawasan Industri Jababeka 1 Cikarang. PT Unifood sendiri merupakan perusahaan produk makanan dengan hasil produksi yaitu kon es krim atau waffle. PT Unifood Indonesia sendiri berdiri sejak tahun 2005 dengan hasil produksinya 90% untuk mensupport walls dan sisanya 10%-nya didistribusikan
di McDonald, IKEA, Burger King, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari 3 variabel, peneliti mendistribusikan pernyataan per variabelnya, yaitu 10 pernyataan yang akan diolah kembali pada Smart PLS. Selanjutnya yaitu melakukan uji validitas. Uji validitas yang pertama yaitu dengan melihat outer loading. Yang kedua yaitu dengan average variance extracted atau AV. Yang ketiga yaitu dengan cross loading. Uji validitas yang pertama dapat dilihat dari indikator pernyataan tersebut dikatakan valid karena nilai tersebut melebihi 0,5 dan tidak ada indikator nilainya di bawah 0,5 dan tidak valid. Data tersebut tentunya layak untuk digunakan penelitian. Yang kedua yaitu uji validitas dengan AV. Dapat dilihat dari konstruknya, nilainya melebihi 0,5, employee retention 0,649, kepuasan kerja 0,663, time management 0,581, sehingga konstruknya tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya, uji validitas dengan menggunakan cross loading, bahwasanya indikator pernyataan per variabelnya angkanya melebihi dari indikator lainnya. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas menggunakan 2 kriteria dengan metode Cambridge Alpha dan Composite Reliability, di mana konstruk dinyatakan reliable apabila composite reliability-nya dan Cambridge Alpha-nya melebihi 0,70. Dapat dilihat dari tabel tersebut, Cambridge Alpha yang didapatkan dari penelitian ini yaitu employee retention yang sebesar 0,820, kepuasan kerjanya 0,746, time managementnya 0,765, sedangkan tabel composite reliability-nya employee retention 0,881, employee retention 0,855, dan talent management sebesar 0,847. Dapat disimpulkan bahwa Cambridge Alpha dan composite reliability dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Selanjutnya menguji nilai R-square. Uji nilai R-square ini untuk menguji hubungan antar konstruk dengan nilai signifikan. Dapat dilihat dari tabel R-square yang peneliti tampilkan bahwasanya nilai employee retention sebesar 0,655 atau 65,5%. Bahwasanya employee retention mempunyai kontribusi besar dalam penelitian ini. Sedangkan pada variabel kepuasan kerja terdapat 0,274 atau sebesar 27,4%, dan dinyatakan variabel kepuasan kerja kurang memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Selanjutnya menguji nilai struktural model test dengan melakukan bootstrapping dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, di mana nilai T statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 1,96. Jika T statistik melebihi 1,96, maka HO diterima dan HA ditolak. Dapat dilihat dari nilai PET coefficient, nilai T statistik yang didapat dari kepuasan kerja terhadap employee retention sebesar 2,026. Sedangkan nilai T statistik yang didapatkan dari talent management terhadap employee retention yaitu 5,985. Nilai yang didapatkan dari talent management terhadap kepuasan kerja berupa 3,976. Sedangkan nilai specific indirect effect dari talent management terhadap kepuasan kerja dan employee retention mendapatkan hasil 1,452. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel talent management mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap employee retention dengan nilai 2,026. Itu berarti HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yaitu yang kedua, talent management memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dengan nilai 5,985. Artinya HO ditolak maka HA diterima. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap employee retention dengan nilai 3,976. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dan yang terakhir, variabel kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh talent management terhadap employee retention dengan nilai
1,452. Itu berarti kurang dari 1,96 dan dinyatakan HO diterima dan HA ditolak. Dari penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya yaitu berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa time management mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap employee retention. Itu peneliti menyarankan agar perusahaan selalu memperhatikan pemberdayaan karyawannya, seperti proses pengrekrutan karyawan dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan soft skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Apabila kepuasan kerja telah terpenuhi, maka akan menambah loyalitas dari karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu selalu menjaga kualitas lingkungan kerja. Apabila lingkungan kerja kita sudah kondusif dan baik, maka akan menambah tingkat produktivitas dari karyawan tersebut. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan mediasi dari penelitian saat ini dan sebelumnya, yaitu seperti komitmen organisasi, budaya organisasi, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.